Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 343. Hati-hati. Di bawah sinar bulan, gemuruh guntur mengguncang langit dan bumi. Satu dering, Chu Chen memperlambat gerakannya, dan setiap pukulan yang dia pukul seperti memukul pelat baja, membuat suara besar yang memekakkan telinga. Suara Chu Chen bergema di telinga Huang Fu, Yu dan Song Qiu pada saat yang sama, yang merupakan formula dari tinju 9 cincin. Belum lagi Song Qiu, bahkan Huang Fu dan Yu, yang telah tenggelam dalam tinju 7 cincin selama beberapa dekade, merasa seperti telah tercerahkan dan membuka dunia baru. Ternyata tinju 9 ring yang sebenarnya jauh lebih misterius daripada tinju 7 ring yang saya pelajari. Huang Fu dan Yu gemetar karena kegembiraan. Dilihat dari ring pertama yang dimainkan oleh Chu Chen saat ini, itu tidak masuk sia-sia dia berada di sini akhir-akhir ini, telah menunggu dengan keras di keluarga Song. Tuan Chu benar. Ini benar-benar berbeda dari deringan pertama. Meskipun Huang Fu dan Yu bersemangat, mereka tetap menatap Chu Chen dan dengan tegas mengingat setiap gerakan Chu Chen. Bagi seorang praktisi seni bela diri, ini adalah operasi dasar. Mata Song Qiu juga dipenuhi cahaya yang menyala-nyala. Dia mulai membayangkan betapa kuatnya tinju 9 cincin yang dikombinasikan dengan langkah kilin. Song Qiu sekarang sangat menantikan promosinya menjadi Grandmaster. Tentu saja, Grandmaster di mata Song Qiu adalah apa yang disebut Grandmaster di dunia tinju sekuler. Dia bahkan belum mencapai tingkat bawaan. Di dunia kesatria, hanya mereka yang memiliki bawaan yang disebut ahli bela diri. 1 dering, 2 dering, 3 dering. Chu Chen berhenti dan melompat dari tumpukan bunga plum. Saya hanya akan berlatih 3 pukulan malam ini. Mari kita diskusikan satu sama lain. Chu Chen sudah melihat mobil Song Yan kembali. Penting untuk menghabiskan waktu bersama istri Anda. Sebelum mereka berdua bisa menjawab, Chu Chen sudah kembali ke villa kecilnya. Song Yan merasa sedikit lelah, jadi dia duduk di sofa dan dengan lembut mengusap pelipisnya. Sayang, izinkan aku memijatmu. Chu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak duduk di belakang Song Yan. Tepat ketika Song Yan hendak berbicara, dia merasakan rasa nyaman keluar dari ujung jari Chu Chen tanpa menolak. Biarkan jari Chu Chen menggosoknya dengan lembut. Setelah sekitar 10 menit, Song Yan merasa kelelahannya telah hilang, dan dia tidak bisa menahan senyum. Chu Chen, keahlianmu sangat bagus. Jika istriku menyukainya, aku dapat menekannya untukmu setiap hari. Chu Chen tersenyum lembut, dan saat dia hendak melanjutkan berbicara, telepon di atas meja sudah berdering. Chu Chen dengan enggan mengangkat telepon. Setelah melihat ide penelepon, dia segera bersorak dan dengan cepat menjawab panggilan, "Xiao Mo, apa yang terjadi di sana?" Dia telah menunggu kabar dari Ning Zimo. Paman Chu, terima kasih. Suara Ning Zimo terdengar. Chu Chen terkejut, dan langsung berpikir bahwa Ning Zimo pasti sudah mengetahui apa yang terjadi hari ini, dan langsung tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa, Xiao Jin bisa mengambil langkah ini. Itu karena dia memiliki keberanian yang besar. Dan aku sayang kamu. Apakah kamu mencari tahu sesuatu hari ini? Paman Chu, temanmu telah menembus jauh ke dalam grup Qianye. Suara Ning Zimo pelan.
Aku sudah memeriksa banyak informasi tentang grup Qianye hari ini. Pasti ada masalah dengan pengiriman grup Qianye. Tapi, aku mencobanya malam ini dan berhasil. Tidak pergi ke area yang lebih sentral untuk memeriksa informasi. Adapun dermaga tempat saya berada sekarang, diperkirakan secara konservatif ada 3 prajurit tingkat bawaan yang menjaganya. Murid Chu Chen sedikit membeku. Lalu, apakah temanku memiliki bakat bawaan? Tidak, jawab Ning Zimo. Chu Chen tidak berdaya. Bagaimanapun, itu adalah situasi pertempuran khusus, dan tidak ada satupun bawaan yang dikirim ke sana. Chu Chen memutuskan untuk mengadu langsung kepada Jiang Yingtao besok dan memintanya untuk melamar atasannya agar mengirim prajurit bawaan untuk membantu. Xiao Mo, kamu harus menyembunyikan identitasmu dan jangan bertindak gegabah, Chu Chen memperingatkan, dengan ekspresi serius. Dengan metode grup Qianye, begitu Ning Zimo ditemukan, dia akan membunuh Ning Zimo secara langsung ragu. Saya akan berhati-hati, Ning Zimo terus melaporkan. Ngomong-ngomong, saya juga melihat bos produk akuatik yang di sini hari ini. Zhang Cheng, bos Qianye, juga ada di sini hari ini. Mereka sepertinya sedang mendiskusikan sesuatu. Murid Chu Chen menyusut dan dia berseru. Mereka membicarakan tentang produk baru. Chu Chen berhenti sejenak dan melanjutkan. Tindak pidana penyelundupan manusia di laut yang dilakukan Qianye Group bekerja sama dengan Yang Aquatic Products. CEO kedua perusahaan tiba-tiba bertemu. Saya curiga itu mungkin karena barang baru. Chu Chen juga memikirkan spekulasi sebelumnya. Sejumlah produk uji baru diperkirakan akan segera dikirimkan. Lama sekali, Ning Zimo berkata pelan, Paman Chu, kamu tidak ada di sini. Kenapa kamu sepertinya tahu lebih banyak daripada aku? Chu Chen merenung sejenak dan kemudian berkata pada Ning Zimo dengan jujur, Yang Qian, bos produk akuatik Yang, adalah ayah angkat Xiao Jin. Di ujung lain telepon, Ning Zimo merasa seperti disambar petir. Tidak bisa dipercaya, Paman Chu, ini. Beberapa berita yang baru saya ketahui hari ini juga dikatakan oleh Xiao Jin sendiri setelah kejadian hari ini. Chu Chen memberitahu Ning Zimo tentang pengalaman Yang Xiao Jin. Yang Kian tua, kamu memiliki hati yang sangat kejam. Ning Zimo mengertakkan gigi dan sangat marah. Xiao Jin tidak akan pernah berhubungan dengannya lagi. Saya harus menemukan bukti kejahatan mereka dan membawa mereka ke pengadilan. Xiao Mo, aku memberitahumu ini untuk tidak memintamu bertindak impulsif. Aku hanya mengingatkanmu untuk berhati-hati terhadap Yang Qian. Selain itu, bagi Xiao Jin, kamu dapat mempertaruhkan nyawamu. Tetapi kamu juga harus menyelamatkan hidupmu. Dia hanya menganggapmu sebagai kerabatnya. Nada bicara Chu Chen serius. Paman Chu, aku mengerti. Aku akan berhati-hati. Saya punya firasat bahwa mereka pasti akan berdagang dalam waktu dekat. Chu Chen berkata dengan sungguh-sungguh. Saat ini, pertahanan mereka harus berada pada tingkat tertinggi. Anda dapat menyerahkan tugas penyelidikan khusus kepada teman-teman saya. Mereka profesional. Juga, Anda harus mencatat bahwa jika mereka benar-benar siap untuk berdagang dan Yang Qian serta Zhang Cheng tiba, maka Ning Junhei juga boleh pergi. Chu Chen memikirkan pemimpin sekte Wushen yang hilang, Ning Junhei. Ning Junhei juga kemungkinan besar akan pergi ke Pengcheng. Singkatnya, berhati-hatilah. Chu Chen merasa khawatir untuk beberapa saat.
Di dermaga Qianye, sudah ada 3 prajurit bawaan di permukaan, dan pasti ada lebih banyak kekuatan dalam kegelapan. Terlalu berbahaya bagi Ning Zimo untuk melakukannya sendirian. Setelah menutup telepon, Chu Chen masih sedikit gelisah. Di kota Chan, badai hari ini belum mereda. Keluarga Ning dapat melancarkan serangan lagi dalam kegelapan kapan saja. Chu Chen harus tetap di kota Chan dan mengambil alih. Adik ketujuh, Chu Chen memikirkan Tao Luo Yun dan segera memanggil Tao Luo Yun. Adik ketujuh, kamu akan pergi ke Pengceng besok pagi. Kamu bisa tinggal di Pengceng selama beberapa hari terakhir liburanmu. Jika kamu ingin kembali, kembalilah. Baru saja kembali dan bawa Xiao Wuyu dan tuanmu. Chu Chen bahkan ingin Tao Luo Yun tetap tinggal. Situasi saat ini rumit dan membingungkan, dan perang bisa terjadi kapan saja. Dia membutuhkan master seperti Dao Zun Luo Yun untuk duduk di sampingnya. Bab 344 Hukuman Tuhan sayangnya, Jiuk Xuanmen terisolasi dari dunia, terlebih lagi dari formasi gerbang gunung, sehingga tidak mungkin untuk menghubungi mereka secara langsung menggunakan alat komunikasi. Ponsel Luo Yun Daozun disiapkan khusus untuknya setelah Chu Chen melihat Luo Yun Daozun menggunakan pena untuk menggambar potret Ning Junhe malam itu. Menurut aturan Jiuk Xuanmen, Tao Luo Yun harus kembali. Biarkan saudara muda ketujuh kembali dan melaporkan ketika waktunya tiba. Dan kemudian kembali, Chu Chen berkata pada dirinya sendiri. Jika tidak, dia hanya dapat mengandalkan situasi pertempuran khusus untuk mengirim orang-orang kuat untuk bertarung. Chu Chen percaya bahwa Departemen Operasi Khusus Resmi Tiongkok yang bermartabat tidak mungkin memiliki orang-orang kuat yang bertanggung jawab. Setelah memberitahu Tao Luo Yun tentang informasi kontak Ning Zimo, Chu Chen menutup telepon dan melihat bahwa Song Yan tidak sedang membaca buku, tetapi sedang bermain di ponselnya. Langkah Rongdong pasti datang darimu. Song Yan memandang Chu Chen. Dia telah melihat jimat ajaib dan metode formasi Chu Chen, dan tahu bahwa Chu Chen benar-benar memiliki beberapa metode khusus yang tidak dimiliki orang biasa. Sihir yang aneh, ini adalah teknik Jiuk Xuan Lingren. Chu Chen memandang Song Yan dan berkedip, selama saya menulis tanggal lahir Anda di jimat, dan kemudian menggunakan teknik khusus, saya dapat mengontrol tubuh dan bahasa Anda. Misalnya, saya bisa biarkan kamu memanggilku ayah. Lagu Yan, gulungan, Song Yan mengambil bantal di sofa dan melemparkannya ke arah Chu Chen. Saya hanya membuat analogi. Chu Chen buru-buru menjelaskan, tidak harus ayah. Kamu bisa memanggilnya suami. Sudut mulut Song Yan bergerak-gerak. Meskipun apa yang dikatakan Chu Chen tidak serius, Song Yan benar-benar bisa merasakan keajaiban metode Chu Chen, yang bahkan lebih sulit untuk dilawan. Jadi, ulang tahun dan horoskop seseorang sangat penting, berkaitan dengan takdir seseorang. Chu Chen berkata setengah jujur dengan nada tongkat ajaib tua. Dalam cerita rakyat, setiap orang berhubungan dengan dunia bawah, bunga di sungai. Bunga merah melambangkan anak perempuan dan bunga putih melambangkan anak laki-laki. Nasib hidup seseorang berhubungan dengan bunga itu. Song Yan tidak mempercayainya, itu tidak masuk akal. Chu Chen tertawa terbahak-bahak, seperti kata pepatah, 1 takdir, 2 rejeki, dan 3 feng shui. Percaya atau tidak, itu tergantung hati masing-masing. Tapi bagi Kimen, menguasai tanggal lahir sama dengan memegang tangan lawan.
lifeline, seperti teknik Jiu Xuan Ling Ren. Chu Chen memandang Chu Chen sambil tersenyum. Ada sesuatu yang lebih misterius lagi. Teori mengubah nasibmu. Hubungkan sungai Styx, temukan bungamu, dan gantikan dengan perkataan orang lain, yang akan membalikkan nasib keduanya. Kamu, misalnya, jika seseorang awalnya adalah anak dari keluarga kaya, tetapi digantikan oleh seorang pengemis, dia pasti akan menghadapi bencana besar. Keluarganya akan hancur, dan dia akan menjadi seorang pengemis. Song Yan merasa merinding di lengannya, berhenti bicara. Hahaha, itu sebenarnya hanya cerita yang tersebar di kalangan orang-orang, Chu Chen berkata sambil tersenyum. Aku hanya ingin mengingatkan istriku bahwa kamu tidak boleh membiarkan orang lain mengetahui hari ulang tahun dan ramalan bintangmu dengan mudah. Kalimat ini serius. Song Yan memutar matanya ke arah Chu Chen dan meludah. Jadi, apa yang baru saja kamu katakan tidak serius? Song Yan berdiri, aku akan mandi dan pergi tidur. Chu Chen melihat punggung Song Yan yang anggun dan menarik dan berkata, sayang, ayo mandi bersama. Kamu tidak akan memiliki kehidupan ini kecuali kamu mengubahnya. Chu Chen, saya belajar banyak dengan sangat cepat. Tenang di malam hari, kuil King Feng terletak di gunung di tenggara Canceng. Jalan pegunungan yang berkelok-kelok dengan 2 jalur dan lampu sampai ke kuil King Feng. Sebuah Mercedes hitam berhenti di depan kuil King Feng. Kami di sini. Suara seorang wanita terdengar. Dongzi keluar dari mobil. Tidak apa-apa. Biarkan Guru Tao King Feng mengusirmu dari roh jahat. Jika kamu meminta jimat, tidak ada monster atau monster yang bisa mendapatkannya dekat denganmu. Seorang pemuda keluar dari mobil dengan kaki gemetar, hidung hitam dan mata bengkak. Itu adalah Rongdong, pria sejati yang pergi menemui pria. Luka di wajahnya diderita di Royal Court Hotel. Rongdong tidak menyalahkan Ye Shaohuang karena memintanya memberinya pelajaran. Jika itu orang lain, dia akan dipotong menjadi 18 bagian dan diumpankan ke anjing. Wanita itu adalah ibu Rongdong, Zhang Qin. Zhang Qin memandang Rongdong dengan wajah tertekan. Setelah dia bergegas ke istana kekaisaran, dia mendengarkan Rongdong menceritakan kisahnya beberapa kali, dan akhirnya memutuskan bahwa Rongdong pasti dirasuki oleh sesuatu yang jahat yang telah memasuki tubuhnya dan mengaburkannya, pikirannya. Dia akan berbicara omong kosong di pintu masuk istana kekaisaran, dan tindakannya berada di luar kendalinya. Untungnya, Ye Shaohuang mengendalikanmu tepat waktu. Jika tidak, konsekuensinya akan lebih serius. Zhang Qin menghela nafas. Anak ini tidak membiarkan dia mengkhawatirkan hal itu sejak dia masih kecil. Tapi tak disangka, rumor seperti itu keluar malam ini. Bu, apakah Tuan King Feng benar-benar pintar? Rongdong terlatih-tatih. Perasaan malam ini membuatnya sangat takut, dan dia tidak berani mengalaminya lagi. Pelankan suaramu dan jangan mempertanyakan Guru Tao King Feng. Zhang Qin telah tiba di pintu kuil King Feng dan mengetuk pintu dengan ringan. Sesaat kemudian, seorang pemuda membuka pintu. Halo, ada yang ingin kami tanyakan pada pendeta Tao King Feng. Zhang Qin biasanya adalah wanita yang sangat mendominasi. Tetapi saat ini, di kuil King Feng, dia menjaga postur tubuhnya sangat rendah. Xiao Dao muda berkata, Tuan berkata, silakan kembali. Begitu dia selesai berbicara, ekspresi Rongdong tiba-tiba berubah.
apakah Guru Tao King Feng tahu kita akan datang? Semuanya seperti yang diharapkan oleh guru. Xiao Dao muda berkata, ini sudah larut dan jalan pegunungan berkelok-kelok, sebaiknya kamu kembali dulu. Zhang Qin merasa cemas. Tolong, izinkan saya menemui Guru Tao King Feng dan memintanya untuk menyelamatkan putra saya. Xiao Dao muda melirik ke arah Rongdong, ragu-ragu, dan tidak dapat menahan permohonan Zhang Qin yang berulang kali. Tunggu sebentar, saya akan bertanya pada tuannya. Setelah beberapa saat, pemuda itu kembali dan berkata, Guru setuju untuk bertemu dengan Anda. Zhang Qin sangat gembira dan meraih tangan Rongdong dan berjalan masuk. Pada saat yang sama, dia mengingatkan Rongdong, setelah masuk, jangan bicara omong kosong. Di aula utama King Feng Guan, Pendeta Tao King Feng sedang duduk bersila. Pendeta Tao King Feng, Zhang Qin menyatukan kedua telapak tangannya. Ada yang ingin kutanyakan padamu. Guru Tao King Feng memandang Rongdong dan berkata, jika itu karena orang ini, Nona Zhang, silakan kembali. Ekspresi Zhang Qin dan Rongdong berubah pada saat bersamaan. Pendeta Tao King Feng, anakku telah diserang oleh hal-hal jahat dan tidak terkendali. Saya mohon kepada Pendeta Tao untuk mengusir roh jahat, Zhang Qin berkata dengan cepat. Guru Tao King Feng menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berkata kepada Rongdong, kamu pasti telah menyinggung seseorang akhir-akhir ini. Wajah Rongdong berubah beberapa kali, dan dia mengangguk, wajahnya pucat. Apakah ada sesuatu yang jahat di sekitar Chu Chen? Ketika kamu dikendalikan, pikiranmu terjaga, tetapi tubuh dan bahasamu tidak berada di bawah kendalimu. Guru Tao King Feng berkata dengan tenang. Kamu sepertinya melihat dirimu sendiri dari sudut pandang orang lain. Pikiran Rongdong terguncang dan dia mengangguk dengan tergesa-gesa, Guru Tao benar itu dia. Guru Tao memiliki cara untuk menyingkirkan hal-hal jahat. Rongdong sepenuhnya mempercayainya. Namun, Guru Tao King Feng menunjukkannya. Bukannya kejahatan menyerangmu. Guru Tao King Feng menggelengkan kepalanya, dengan ekspresi serius di wajahnya, itu hanya hukuman dari para dewa. Kamu telah menyinggung seseorang yang tidak seharusnya tersinggung. Bersambung.